Emeril Khan Mumtaz atau akrab disapa Ariel telah berpulang ke pangkuan Sang Pencipta. Tak hanya diiringi doa dari keluarga besar Ridwan Kamil dan kerabat, namun jutaan masyarakat Indonesia hingga mancanegara. Duka kesedihan itu dirasakan oleh adik almarhum Camelia Latisha Azhara. Terlebih, ia salah satu yang menyaksikan langsung detik-detik saat Ariel terbawa arus Sungai Are pada 26 Mei 2022 lalu. Lantas seperti apa sosok Zara yang selama ini tidak pernah memberikan statement apapun di balik kesedihannya atas kepergian Ariel? Seperti apa pula momen menyayat hati saat Zara memeluk peti jenazah sang kakak di dalam ambulans selama perjalanan dari Gedung Pakuan hingga ke pemakaman di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan apa sebenarnya makna mendalam di balik lukisan yang dibuat Zara yang memperlihatkan Ariel tengah tersenyum? Benarkah di dalamnya ia menuangkan berbagai perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, duka mendalam hingga kini masih terus menyelimuti hati Ridwan Kamil dan keluarga atas kepergian Emeril Khan Mumtaz yang tenggelam dalam musibah di Sungai Are, kota Bern, Swiss 26 Mei 2022 lalu. Namun, tidak hanya Kang Emil dan istrinya Atalia, duka itu pula tentunya dirasakan oleh Camelia Latisha Azhara, adik almarhum Ariel atas kepergiannya. Di tengah sorotan kepada ayah dan ibunya, Zara pun justru sangat jarang terekspos, bahkan tidak pernah memberikan statement apapun atas meninggalnya sang kakak. Tidak bisa terbayangkan betapa pedihnya perasaan Zara. Terlebih, ia merupakan salah satu yang diselamatkan oleh Ariel dari derasnya arus Sungai Are. Entah karena saking terpukulnya, bahkan sampai-sampai akun media sosial milik Zara pun turut menghilang tidak lama setelah kakaknya dinyatakan hilang terbawa arus. Kang Ariel pasti sosok manusia atau sosok orang yang sangat baik pastinya, karena banyak banget orang-orang yang peduli, banyak orang yang mendoakan, banyak orang yang sedih ditinggalkan sama Kang Ariel. Dan Kang Emil mungkin sosok yang baik juga, friendly sama siapapun. Justru itu banyak orang yang sayang sama Kang Emil, Kang Ariel. Kami sekeluarga sangat mencintai Ariel. Kami melihat sosok Ariel dari kecil tumbuh kembang sampai dengan terakhir menunjukkan perilaku akhlak anak yang soleh. Gitu. Tetapi kami berprasangka baik bahwa Allah lebih mencintai almarhum Ariel. Oleh karena itu, kami mengikhlaskan almarhum terhadap apapun takdir yang menimpanya, dan kami sekeluarga melihat, merasakan, menerima banyak hikmah, banyak pelajaran penting yang kami peroleh dari peristiwa ini.
Sejak saat itu, momen kemunculan Zara pun hanya dapat ditemui di beberapa foto yang beredar di jagat maya. Salah satunya dalam sebuah momen yang memperlihatkan Ridwan Kamil saat bertemu dengan penduduk lokal kota Bern bernama Hendrich yang telah menyelamatkan Zara. Saat musibah terjadi, Zara dan temannya berhasil ditarik ke daratan oleh Hendrich dan diselamatkan naik ke daratan. Di sisi lain, Ariel pun sempat memegang tangan temannya namun terlepas, sehingga membuatnya terbawa arus sungai. Momen pertemuan mereka pun menuai rasa simpati dari banyak orang. Dalam postingan itu, tampak Zara berdiri, sementara Kang Emil bersalaman dengan Hendrich. Wajahnya pun begitu lesu, seolah menunjukkan begitu besarnya duka yang ia rasakan di hatinya. Untuk keluarga, pelajaran apa yang bisa diambil hikmahnya begitu, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami sebagai keluarga. Tentu sebenarnya hikmahnya adalah Allah yang memberi pelajaran kepada kami dengan peristiwa Ariel ini. Diantaranya adalah kami menduga Ariel yang akan kami antarkan untuk menuntut ilmu dan mencari sekolah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kami justru menjadikan peristiwa Ariel ini menjadi sekolah kami. Dan mungkin Ariel lah yang menjadi guru kami, bagaimana kami harus mendapatkan pelajaran terkait dengan keikhlasan, ketawakalan, selalu berpikir positif, begitu ya, menyeimbangkan antara upaya yang optimal, tapi juga tetap berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu kami sampaikan adalah bagaimana arti penting sebuah keluarga saling membantu, saling menjaga dalam berbagai macam situasi. Tidak dipungkiri, semasa hidupnya Ariel merupakan sosok yang sangat menyayangi adiknya tersebut. Bersama Zara, mereka pun kerap kali mengunggah momen-momen kebersamaan dalam berbagai momen, dan salah satunya saat liburan bersama. Dari video lawas pun juga terungkap bahwa Ariel sebelum meninggal dunia berencana untuk menempuh S2 di Swiss demi untuk bisa menemani adiknya yang memang ingin berkuliah di sana. Tak hanya itu, bahkan saat dirinya terseret arus di Sungai Are pun, Ariel disebut-sebut menyelamatkan sang adik terlebih dahulu untuk bisa naik ke permukaan, sementara dirinya hanyut terbawa arus. Kini rencana Ariel untuk bisa menemani sang adik kuliah di luar negeri pun pupus sudah, digantikan dengan rencana Tuhan yang lebih baik untuk putra sulung Ridwan Kamil itu. Lantas seperti apa pandangan psikolog terkait betapa besarnya rasa kehilangan yang dialami Zara pasca kepergian Ariel untuk selama-lamanya? Kan adik saya ini mau kuliah di luar negeri, tapi syaratnya tuh harus ini gitu, harus ada yang nemenin gitu. Nah jadi diharapkan itu aku nemenin di luar negerinya gitu. Jadi pengennya tuh di sana bareng. Makanya ada waktu setahun. Apalagi kan cewek ya. Takut masih takut lah gitu kalau misalnya sendirian di luar negeri nggak ada teman juga. Bagi si adik ya, itu pastinya akan trauma sangat besar ya, karena orang-orang yang dia tahu, mungkin nggak cuma mereka berdua ya, karena dari ceritanya ada beberapa orang juga yang katanya mengalami kecelakaan yang sama, tapi kebetulan harus kehilangan ya si kakak yang kebetulan sama-sama ada di sungai itu, sama-sama berjuang buat menyelamatkan diri gitu ya, sama-sama berjuang untuk selamat ya,
sama-sama berjuang untuk supaya bisa keluar dari sungai gitu ya. Dan ini bukan hal yang mudah ya yang harus dilakukan. Bahkan ketika itu kehadiran penolong juga belum ada ya kan. Kesadaran untuk membantu sesama yang mengalami kecelakaan itu pun itu tidak langsung muncul pada saat itu ya. Biasanya kesadaran untuk menolong yang sesama kecelakaan pun butuh beberapa saat gitu ya. Karena yang bersangkutan harus keluar dulu dari situasinya, harus bisa meraih sesuatu dulu ya, memastikan dia aman. Dan seperti apa momen menyayat hati saat Zara memeluk peti jenazah sang kakak di dalam ambulans selama perjalanan dari Gedung Pakuan hingga ke pemakaman di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Setelah menghilang dari media sosial, Zara akhirnya kembali terlihat saat momen dirinya bersama sang ibu menjemput jenazah Eril tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah 14 hari penuh kesedihan dan juga harapan, kepiluan pun tampak di wajah Zara saat bersama Atalia memeluk Kang Emil. Menerima kenyataan bahwa harus menyambut kepulangan sang kakak dalam kondisi yang berbeda, Zara pun lagi-lagi tertunduk lemah. Kang Emil pun berusaha menenangkan putrinya itu sambil merangkulnya dan mengeratkan pelukan bertiga dengan Atalia. Di sela-sela momen itu, Zara pun memeluk sang ayah dari belakang, berpegangan tangan dengan begitu erat, menyaksikan prosesi penerimaan jenazah Eril sebelum dibawa ke Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat. Ketika mendengar kabar beliau di 2 minggu ini yang akhirnya tenggelam dan dari jasadnya sudah ditemukan, di satu sisi kita bersyukur jasadnya bisa ditemukan dan bisa disemayamkan di tempat yang seharusnya. Tapi di sisi lain kita berduka banget dan sangat terpukul karena sosok yang akhirnya menginspirasi kita kembali tiada dan benar-benar dinyatakan tiada gitu. Di satu sisi sih ketika awal pun kita ngerasa jatuh hati banget ya, turut berduka cita banget dengan kehilangan sosok Eril gitu sebagai teman kita yang dulu sempat menginspirasi banyak orang gitu kan. Walaupun dia anak gubernur, walaupun dia anak seorang petinggi, tapi dia masih bisa membersamai kita di satu forum ataupun di berbagai tempat ya, di berbagai wadah yang emang disediakan di ITB. Kita dari teman-teman teknik merasa kehilangan sosok yang kita jadikan pedoman gitu ya, orang atas tapi tetap mau merangkul teman-temannya dan tentunya untuk bergerak bersama gitu ya, bergerak bersama dalam kebaikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua turut berduka cita atas wafatnya saudara almarhum Emiril Mumtaz, putra daripada Kang Ridwan Kamil. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya, memaafkan segala kesalahannya, menyempurnakan segala kekurangannya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, serta ditempatkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat. Kang Emil mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan atas ujian, atas musibah yang menimpa, dan semoga Kang Emil dan keluarga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak dikumpulkan lagi bersama dengan putra tercinta di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kita semua turut berduka cita. Mudah-mudahan doa kita senantiasa dan selalu ada untuk almarhum Eril. Ya, seolah tak ingin mengungkapkan kepada khalayak, Zara seolah berusaha menyimpan kesedihan di hatinya. Akun media sosial Zara pun menghilang sehari setelah Eril dinyatakan meninggal dunia. Namun tiba-tiba saja akun miliknya kembali muncul 1 hari setelah sang kakak dimakamkan di pemakaman keluarga di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Zara pun kembali muncul di media sosialnya. Unggahan pertama yang dibagikan Zara sangat memilukan hati. Dalam sebuah unggahan di akun media sosialnya, Zara pun memperlihatkan sebuah foto dirinya tengah memeluk erat peti jenazah Eril, seolah masih ingin terus bersama. Dalam unggahan tersebut, Zara juga mencurahkan isi hatinya. Menjadi adik perempuanmu adalah hadiah terindah yang Allah berikan kepadaku. Terima kasih kakakku, terima kasih teman baikku, terima kasih rekanku, terima kasih pembimbingku, terima kasih Eril. Semoga kamu beristirahat dalam cinta dan sampai bertemu lagi. Tulis Zara dengan begitu pilu atas kepergian almarhum sang kakak tercinta. Insya Allah kita semua berharap Eril bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, termasuk syahid juga. Alhamdulillah dilindungin sama Allah juga, jenazahnya utuh, wangi ya. Emang kalau orang yang hidup di dunianya baik, ketika di akhir hidupnya pasti akan banyak sekali dibukakan sama Allah gitu kan, dibukakan ke manusia yang lain bahwa ini loh efek dari kebaikannya, dan kita bisa melihat itu semua dari almarhum Eril. Turut berduka cita sedalam-dalamnya buat keluarga Kang Emil semuanya, semoga diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, dan insya Allah semoga sekeluarga kelak bisa berjumpa dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa sebenarnya makna mendalam di balik lukisan yang dibuat Zara yang memperlihatkan Eril tengah tersenyum? Benarkah di dalamnya ia menuangkan berbagai perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Duka mendalam juga menyelimuti Camelia Leticia Azara atau akrab disapa Zara yang merupakan adik almarhum. Terlebih, Zara adalah salah satu orang yang berada di tempat kejadian saat musibah Eril terseret arus di Sungai Are terjadi. Di momen itu pula, dengan kebesaran hati, sang kakak pun mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya hingga berhasil naik ke daratan. Zara pun memberikan penghormatan dan berusaha menunjukkan luapan perasaannya dengan melukis wajah kakak tercinta. Lukisan itu pun sempat ia bawa saat mengantarkan Eril ke tempat peristirahatan terakhirnya. Lantas seperti apa pendapat Dekan Seni Rupa IKJ terkait makna yang ingin disampaikan Zara dalam lukisan Eril yang secara khusus ia buat tersebut? Beberapa ungkapan simpati dari berbagai macam bentuk yang telah
kami terima sehingga membuat kami berbesar hati dan terharu. Ada mungkin sekira yang tercatat ini yang disampaikan informasi kepada kami ada hampir 1.200 bunga papan. Kemudian ada pelayat yang tercatat 8.000 di luar VIP dan tentu lebih banyak lagi. Kemudian juga ada pengajian di Pakuan kurang lebih sudah 17 hari. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairul jaza, jazakumullah ahsanul jaza. Terima kasih, hanya Allah sebaik-baiknya yang bisa memberikan balasan. Kalau kita lihat lukisan ini secara keseluruhan, ini mengingatkan pada seniman post impresionis Vincent van Gogh. Vincent van Gogh ini dia terkenal dengan garis-garis yang kuat, warna-warni, cerah, ya. Di balik keceriaan lukisan Van Gogh ini tersimpan sesuatu yang dalam, kesedihan, kemarahan. Ternyata, di balik lukisan yang menggambarkan sosok Ariel tengah tersenyum itu, Zara menuangkan seluruh perasaannya. Lukisan itu memiliki makna yang begitu dalam. Salah satunya doa Zara agar makam sang kakak selalu diberikan cahaya terang. Di balik warna-warna cerah yang terpancar, juga tersimpan sejuta perasaan yang mewakili hati Zara atas kepergian almarhum kakaknya tersebut. Lantas benarkah di dalam lukisan tersebut tersimpan doa dari Zara untuk Ariel yang kini telah berpulang ke pangkuan Sang Pencipta? Terlihat ya, ada figur, kemudian latar belakang figur ini ada garis warna-warni yang kuat, yang sebetulnya di sini kalau kita lihat lebih dalam lagi adalah mengandung kesedihan, kehilangan, dan kesepian yang tinggi. Wajah Ariel almarhum kita lihat dibuat dengan sangat hati-hati, halus sekali, berbeda dengan latar belakangnya, dan ini dibuat dari hati juga dengan rasa sayang dan cinta yang tinggi dari Zahra kepada kakaknya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.